Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Ibu guru harap semua dalam keadaan sehat, baik, dan tetap semangat walaupun belajarnya dari rumah ya anak-anak ya. Hari ini anak-anak akan mulai belajar di semester 2 ini, yaitu pengalamanku di tema 5 ya anak-anak ya. Nah, mulai dari subtema 1 pengalamanku di rumah pembelajaran 1 ya. Sebelum belajar atau memulainya, anak-anak coba siapkan dulu buku tulisnya, buku paketnya, dan alat tulisnya. Jangan lupa anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu ya. Anak-anak coba dengarkan tujuan pembelajaran ibu kali ini ya. Anak-anak akan mendengarkan teks percakapan yang berhubungan dengan permintaan maaf. Kemudian anak-anak bisa mempraktekkannya di rumah, di lingkungan sekolah maupun di masyarakat ya. Kemudian anak-anak juga akan mengenal satuan baku untuk mengukur panjang. Kemudian anak-anak juga akan mengenal tekanan kuat dan tekanan lemah pada pola irama. Yang terakhir anak-anak juga akan mengerti atau memahami panjang dan pendek bunyi pada pola irama. Anak-anak coba dengarkan, Ibu Guru akan bacakan tentang pengalamannya Udin ya anak-anak ya. Anak-anak bisa perhatikan di buku paket di halaman 1. Nah, setiap orang memiliki pengalaman. Pengalaman dapat diperoleh di mana saja, seperti di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Pengalaman juga dapat diperoleh di tempat wisata. Pengalaman Benny di rumah bekerja bersama keluarga. Benny dan keluarga bekerja membersihkan kebun bunga. Nah, lihat nomor 1 ya anak-anak ya. Nah, Benny di sekolah pernah menang lomba. Benny menang lomba baca puisi. Lihat gambar nomor 2. Benny juga berpengalaman di tempat bermain. Pengalaman bermain galak asin. Galak asin dilakukan di lapangan. Lihat gambar nomor 3 ya anak-anak ya. Benny berpengalaman juga di tempat wisata. Benny pernah pergi ke Raja Ampat. Ya, itu nama nomor 4, gambar nomor 4 ya. Anak-anak punya pengalaman. Tentunya anak-anak juga sudah memiliki pengalaman ya anak-anak ya. Pengalaman di sekolah, tempat wisata ataupun di sekolah. Nah, liburan semester 1 telah usai. Saat liburan, Benny asik membantu di rumah. Benny membantu ibu, ayah, dan kakak. Benny membantu ibu memajang jam dinding. Benny membantu ayah memperbaiki motor. Benny membantu kakak membersihkan kamar. Coba anak-anak amati apa yang dilakukan Benny pada gambar tersebut. Membantu ibu memajang jam dinding. Anak-anak pernah melakukannya? Membantu ibu? Nah, selain memajang jam dinding, ya, anak-anak pastinya pernah melakukan atau melakukan pekerjaan membantu orang tua ya anak-anak ya. Oke, jam dinding di rumah Benny mati. Ibu minta tolong Benny mengganti baterainya. Jam dinding terjatuh saat dijangkau. Benny minta maaf kepada ibunya. Dengarkan teks percakapan yang akan Ibu Guru bacakan ya anak-anak ya. Perhatikan. Benny, coba lihat jam dinding di rumah nak. Ya bu. Wah, jarumnya berhenti bergerak bu. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan? Tanya ibunya. Benny harus mengganti baterai dengan yang baru bu. Jawab Benny. Maukah Benny mengganti baterainya? Mau bu. Jawab Benny. Hati-hati ya nak, pesan ibunya. Ya bu. Wah, jamnya retak. Ibu berkata, maafkan Benny bu, Benny kurang hati-hati dalam mengambil jam dinding sehingga jam dinding terjatuh. Benny meminta maaf kepada ibunya. Ya nak, ke depannya Benny harus lebih hati-hati dan tidak perlu tergesa-gesa. Itu pesan dari ibunya. Nah, itu tadi percakapan antara ibu dan Benny ya anak-anak ya. Ibu meminta tolong Benny untuk melihat jam dinding. Dan akhirnya Benny mengambil jam dindingnya untuk diganti baterainya karena kurang hati-hatian Benny sehingga jamnya retak. Kemudian terakhir Benny meminta maaf kepada ibunya dengan menggunakan kata yang santun ya anak-anak ya. Nah, coba anak-anak tadi sudah mendengarkan teks percakapan Benny dan ibunya ya anak-anak ya. Anak-anak bisa membuat kalimat tanya itu menggunakan kata siapa, mengapa, di mana, bagaimana, kapan ya anak-anak ya. Contohnya,
Siapa yang mengambil jam dinding, ya kan? Nah, itu contoh kalimat tanya. Bagaimana cara mengambil jam dinding? Itu cara membuat kalimat tanya. Nah, coba anak-anak sekarang kerjakan latihan pada buku paket halaman 4 ya anak-anak ya, berdasarkan teks percakapan yang tadi. Gambar berikut menunjukkan sikap santun. Sikap Benny santun kepada ibunya. Latihlah dirimu seperti Benny kepada ibunya. Benny menggunakan bahasa yang santun dalam meminta maaf. Coba perhatikan. Benny, maafkan Benny ya Bu. Benny sudah menjatuhkan jam dinding. Jam dinding di rumah menjadi rusak. Ya nak, tidak apa-apa. Ibu sangat berterima kasih karena kamu sudah menolong ibu. Lain kali hati-hati, kamu tidak perlu tergesa-gesa. Nah, itu tadi perkataan permintaan maaf Benny terhadap ibunya. Anak-anak tentunya punya kesalahan kan? Pernah melakukan kesalahan? Coba anak-anak praktekkan bagaimana cara anak-anak meminta maaf kepada orang tua, kepada teman ya, dengan menggunakan bahasa yang santun. Silahkan anak-anak praktekkan di rumah ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar apa itu anak-anak? Gambar jam. Apakah kita bisa mengukur panjang jam? Tentunya bisa. Dengan menggunakan apa anak-anak? Kita bisa mengukur menggunakan penggaris atau mistar. Kita bisa menggunakan penggaris atau mistar untuk mengukur panjang jam. Oke. Satuan ukuran pada penggaris namanya sentimeter ya anak-anak ya. Satuan ukuran pada penggaris namanya sentimeter. Nah, setelah itu anak-anak coba kita akan mengukur menggunakan penggaris ya anak-anak ya. Siapkan benda yang akan diukur dengan penggaris. Nah, yaitu ibu guru akan kasih contoh cara mengukur buku ya anak-anak ya. Pertama, letakkan ujung penggaris titik nol pada ujung buku. Nah, di ujung buku diletakkan ya anak-anak ya. Kemudian titik nol penggaris di ujung ya anak-anak ya. Kemudian setelah itu langkah kedua adalah baca angka terakhir pada penggaris yang sejajar dengan ujung buku lainnya ya. Yang ini ya anak-anak ya. Ini ujung buku lainnya. Yang ketiga, kita tentukan jadi panjang bukunya adalah 14 cm yang dilingkarin kuning itu 14 cm itu panjang bukunya. Kemudian anak-anak coba ukurlah 5 benda di sekitarmu. Bisa penghapus, pensil, buku, meja. Nah, anak-anak bisa menggunakan penggaris. Carilah 5 benda yang ada di sekitar anak-anak ya, yang bisa diukur dengan menggunakan penggaris. Kemudian tulis nama barangnya dan tulis panjangnya. Oke. Coba perhatikan. Kamu sudah dapat mengukur panjang benda di sekitarmu. Perhatikan gambar berikut. Pilihlah benda yang dapat diukur dengan penggaris. Berikan tanda centang pada gambar berikut. Kita lihat ya anak-anak ya. Gambar nomor 1 itu apa anak-anak? Kotak tisu bisa diukur dengan penggaris? Tentunya bisa. Yang gambar nomor 2 pintu. Pintu itu bisa diukur menggunakan roll meter ya anak-anak ya, bukan penggaris. Yang ketiga itu meja. Meja bisa diukur dengan penggaris. Kalau nomor 4 itu tangga. Tangga bisa diukurnya menggunakan roll meter. Nomor 5 itu bingkai. Bingkai menggunakan penggaris bisa ya anak-anak ya. Yang nomor 6 itu akuarium. Akuarium juga bisa menggunakan penggaris ya anak-anak ya. Oke. Cukup jelas ya anak-anak. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, anak-anak akan menyanyi. Di sini anak-anak akan menyanyi lagu Pelangi ciptaan Ateh Mahmud ya. Tentunya tidak asing lagi dengan lagu Pelangi ya. Silahkan anak-anak dengarkan. Pelangi, pelangi, alangkah
anak-anak sudah mendengarkan lagu Pelangi. Kita lanjutkan kembali anak-anak ya. Nah, kalau anak-anak tadi mendengarkan lagu Pelangi, di sini Ibu akan jelaskan tentang tekanan nada pada lagu ya anak-anak ya. Tekanan nada pada lagu ada dua, yaitu nada kuat dan nada lemah. Perhatikan, yang nada kuat itu ditandai seperti ini ya anak-anak ya. Nada lemah itu nada yang ini ya, tanda seperti ini. Kalau yang ini itu nadanya kuat, yang ini nadanya nada lemah. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini anak-anak juga akan mengenal tentang panjang pendek bunyi pada lagu Pelangi. Kalau yang tanda biru itu bunyinya pendek ya anak-anak ya. Tanda merah yang ini bunyinya panjang ya anak-anak ya. Kalau tadi anak-anak mengenal nada kuat, di sini anak-anak akan belajar tentang bunyi panjang pendek pada lagu Pelangi ya anak-anak ya. Yang tanda panjang itu tandanya merah, yang tandanya pendek itu warnanya biru. Cukup jelas anak-anak sampai di sini? Jika jelas untuk pembelajaran 1 kali ini, terima kasih anak-anak, tetap semangat ya. Walaupun belajarnya dari rumah, jaga kesehatan, jangan lupa selalu berdoa, sholat 5 waktu, dan tetap semangat ya anak-anak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.